Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas syarat la ilaha illallah yang kelima, yaitu al-mahabbah, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya, di mana kita juga sudah menjelaskan bahwa al-mahabbah, rasa cinta yang dipersembahkan untuk Allah itu ada 4 macam. Mahabbatullah, mahabbatu ma yuhibbuhullah, al-hubbu fillah, al-mahabbatu ma'allah. Yang pertama mencintai Allah. Yang kedua mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga mencintai sesuatu karena Allah. Kita mencintai majelis ilmu karena Allah mencintai majelis ilmu. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh karena Allah mencintai Rasulullah dan orang-orang soleh. Dan yang keempat, al-mahabbatu ma'allah, mencintai selain Allah bersama dengan cintanya kepada Allah. Dan inilah kecintaan al-mahabbatu syirkiyah, kecintaan yang merupakan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti untuk detailnya bisa dimurajaah lagi sendiri di rekaman kajian yang sebelumnya. Kita lanjutkan ke syarat ke-6 pada halaman 122, yaitu al-inqiyad, tunduk dan patuh. Seorang muslim harus tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Terhadap segala konsekuensinya dia harus tunduk. Hanya beribadah kepada Allah, mengamalkan syariatnya, beriman kepadanya, berkeyakinan bahwa itu adalah benar. Ini semua merupakan konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Mana kita harus tunduk, tidak bisa? Tidak. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, tetapi masih mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, berarti belum tunduk terhadap konsekuensi la ilaha illallah. Kalau belum tunduk terhadap konsekuensi la ilaha illallah, berarti belum melaksanakan syarat yang ke-6. Berarti belum memenuhi syarat yang ke-6. Dalilnya adalah firman Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu serta berserah dirilah kamu kepadanya. Yang menjadi syahid atau poin daripada ayat ini berkenaan dengan syarat ke-6 adalah firman Allah, wa aslimulah, dan berserah dirilah, menyerahlah sudah. Disuruh A, ya A. Disuruh B, ya B. Tidak ada kesempatan atau peluang bagi kita untuk menawar-nawarnya lagi. Karena sudah jadi keputusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah keadaannya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Mereka benar-benar tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka merealisasikan kalimat la ilaha illallah ini dengan sebenar-benarnya.
Tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka laksanakan, dan tidak ada larangan dari Allah melainkan pasti mereka tinggalkan. Pasti mereka tinggalkan. Itulah kesempurnaan keimanan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zumar ayat 54. Dalil yang kedua surah An-Nisa ayat 125. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas aslama wajhahu, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti tunduk. Pokoknya apa yang dikatakan Allah itulah yang menjadi pilihannya. Jikalau seorang muslim bisa benar-benar apa bahasanya? Ngikut bahasa sini apa? Derek. Derek ya. Apa biasanya mereka ngucap itu? Derek. Ucapan atau apa itu? Apa dawuh ya? Dawuh ya. Derek dawuh ya. Kiai Fulan, kalau seorang muslim aja bisa begitu kepada Kiai Fulan, harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih bisa lagi. Ya. Karena kiainya itu, ustadznya itu, syekhnya itu bisa benar bisa salah. Tapi sampai sebegitunya dia bersikap, ya. Dan itu tentu tidak baik dan tidak benar. Kita membutuhkan bimbingan guru, tapi tetap memahami kapasitas seorang guru adalah sebagai jembatan, bukan sebagai tujuan. Tujuan kita adalah firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Ya. Di sini Allah bilang tidak ada orang yang lebih baik dibandingkan orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap syariat-syariatnya, ketentuannya, perintahnya, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin, dan dia mengerjakan kebaikan, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, tidak ada yang lebih baik. Kok agamanya Ibrahim bukan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah agama mereka semua nabi itu satu sama. Ya, tidak ada perbedaan antara agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dengan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hal yang menegaskan poin ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 130. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tidak ada yang membenci agamanya Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Padahal ayat ini berkenaan dengan penolakan seorang Yahudi untuk masuk Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dulunya seorang yang beragama Yahudi kemudian masuk Islam. Dia punya dua saudara, Salamah dan Muhajir. Salamah dan Muhajir. Dua-duanya ditawari untuk masuk Islam. Salamah mau masuk Islam, tapi Muhajir tidak mau masuk Islam. Begitu Muhajir tidak mau masuk Islam alias menolak masuk Islam, turunlah firman Allah di Al-Baqarah 130 tadi. Dan siapakah yang wa may yarghabu 'an millati Ibrahim, dan barang siapa yang membenci agamanya Ibrahim, ya, tidak ada yang membenci agamanya Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Padahal yang ditolak oleh Muhajir agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang Allah firmankan agamanya Ibrahim. Artinya agama kedua nabi dan bahkan seluruh nabi adalah satu. Dan ini yang Allah sebutkan juga Hanifa. Itu agamanya Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan Hanifa?
ma'ilan 'anisyirki ila tauhid. Berpaling dari kesyirikan menuju kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada perbedaan antara prinsip dasar agama para nabi, semuanya sama, menyeru masing-masing umatnya untuk mengesahkan Allah taala. Yang berbeda hanya detail syariatnya saja. Adapun intinya sama. Semuanya sama-sama menyuruh kepada tauhid terhadap Allah taala. Dan dalil yang ketiga, firman Allah di surah Luqman ayat 22, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur." Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah, lagi-lagi Allah menyebutkan berserah diri alias tunduk alias inqiyad, dan dia berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang kokoh. Hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Ya. Dan di kedua ayat terakhir, baik An-Nisa 125 ataupun juga Luqman 22, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sana bukan hanya sekedar aslama saja, bukan sekedar yuslimu saja, akan tetapi wa huwa muhsin, dan dia juga berbuat baik. Alias bukan cuma iya-iya aja tapi enggak ngerjain. Alias bukan cuma iya-iya saja nurut tapi enggak mau ninggalin apa yang dilarang. Jadi ketundukan itu juga dibuktikan dengan perbuatan. Kalau diperintah ya berarti dilakukan, kalau dilarang ya berarti berhenti, ya. Dalam An-Nisa Allah mengatakan wa huwa muhsin. Di dalam Luqman juga Allah mengatakan wa huwa muhsin. Sedang dia orang yang berbuat kebaikan. Berarti tunduk saja belum cukup, akan tetapi harus dibarengi dengan perbuatan yang dia lakukan ketika Allah memerintahkannya atau ketika Allah melarangnya. Syarat yang ketujuh yaitu al-qabul. Menerima kandungan dan konsekuensi dari kalimat syahadat ini. Itu beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Siapa yang mengucapkan kalimat syahadat ini tetapi tidak menerima dan mentaati, maka ia termasuk orang-orang yang Allah firmankan dalam ayat berikut ini, surah As-Saffat 35 dan 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguh mereka itu jika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun. Yastakbirun itu menyombongkan diri. Menyombongkan diri apakah maknanya membanggakan diri? Bukan hanya itu. Menyombongkan diri artinya berpaling dari kebenaran. Berarti mereka mau mengucapkannya atau menolak? Menolak. Setiap kali diajak mengucapkan la ilaha illallah menolak. Menolak dan menolak. Seraya berkata, wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Seraya berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami ini hanya demi mengikuti seorang penyair gila. Penyair gila di situ yang mereka maksud adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini orang-orang musyrik jahiliyah yang menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah itu ternyata paham konsekuensinya. Mana? Itu yang mereka ucapkan di ayat 36 tuh. Wa yaqulun a inna la tariku alihatina. Kan mereka diajak nih untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mereka menolak. Enggak mau. Dan ketika bilang enggak mau, mereka sambil mengatakan apa? Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami ini? Berarti mereka paham enggak konsekuensi la ilaha illallah? Paham. Begitu sudah la ilaha illallah harus tinggalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini poin yang harus dipahami oleh setiap muslim, di mana ketika mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti tidak boleh lagi menghambakan diri kepada selain
Allah Ta'ala, termasuk mempersembahkan doa. Ya, termasuk mempersembahkan doa. Tidak boleh dia mempersembahkan doanya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kepada seorang nabi, tidak juga kepada malaikat, apalagi yang di bawah keduanya, ya. Maka kasihan sebenarnya orang-orang yang dulunya belum beragama Islam kemudian masuk Islam tapi salah pilih guru, ya. Diajaknya untuk berdoa kepada wali-wali. Ya. Dulunya nyembah Nabi Isa, sekarang nyembah wali, malah downgrade, ya. Malah turun, ya. Dulunya nyembah Nabi, sekarang nyembah wali, ya. Jadi nggak ada bedanya, ya. Malah penurunan bagi dia, ya. Kalau dulu minta-minta sama Nabi Isa, sekarang malah minta-minta sama wali-wali yang levelnya di bawah Nabi Isa alaihissalam, ya. Nah, ini sebuah poin penting bahwa konsekuensi la ilaha illallah adalah tarkul alihah min dunillah. Meninggalkan semua sesembahan dari selain Allah. Dalilnya di As-Saffat ayat 36, ya, antum bisa garis bawahi itu. Di terjemahannya boleh, di teks Arabnya juga boleh. Harus meninggalkan sesembahan. Sesembahan ini mestinya sesembahan-sesembahan, ya. Karena alihah itu kata jamak, bukan kata tunggal. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami ini, ya, hanya demi mengikuti seorang penyair gila, di mana yang mereka maksud adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, seorang Muslim tidak boleh kalah pintar, tidak boleh kalah paham daripada orang-orang musyrik, ya, karena kalimat la ilaha illallah ini adalah milik kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama seperti halnya para penyembah kubur di zaman ini, mereka mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi mereka tidak mau meninggalkan penyembahan mereka terhadap kuburan. Dengan demikian berarti mereka belum menerima makna la ilaha illallah. Apa yang menyebabkan mereka masih saja nyembah-nyembah kuburan? Sebab yang paling utama, yang paling mendasar adalah kebodohan mereka. Ya, bodoh itu bisa banyak sebabnya, karena memang nggak mau belajar, atau mau belajar tapi salah pilih guru, ya. Akhirnya mereka jadi orang-orang yang disesatkan oleh dai-dai yang jahat itu, dai-dai yang zalim itu, ya. Pengennya semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah mereka memahami konsekuensi la ilaha illallah, jangankan la ilaha illallah deh, satu kalimat yang lebih sering mereka ucapkan setiap harinya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seandainya paham itu aja, udah nggak akan minta-minta sama kuburan lagi, ya. Seandainya paham. Padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca setiap hari minimal 17 kali. Tapi kok masih saja ada praktik permintaan yang ditujukan kepada kuburan-kuburan itu atau orang-orang yang sudah meninggal dunia itu, yaitu sebabnya karena kebodohan mereka. Ya, kita bukan berarti sok paling pintar, enggak. Kita alhamdulillah Allah berikan taufik untuk mau belajar hingga kita pun tahu, hingga kita pun ngerti. Sudahlah kita diberikan taufik, semangat untuk belajar. Allah juga kondisikan kita, ya, di tempat belajar yang benar. Benar-benar berdasar pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bukan berdasar khurafat, bukan berdasar katanya dan katanya, ya. Benar-benar semuanya ada keterangannya di dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah rukun la ilaha illallah. Kalau tadi kita membahas syaratnya, sekarang rukunnya. La ilaha illallah memiliki dua rukun, yaitu an-nafyu dan al-itsbat. An-nafyu dan al-itsbat. An-nafyu artinya mengingkari, menafikan. Apa yang diingkari dan apa yang dinafikan? Segala sesembahan selain Allah. Ya. Walaupun secara nyata mereka ada, tetapi kita ingkari ketuhanan mereka. Bahwa mereka itu tidak berhak untuk dituhankan, bahwa mereka itu tidak berhak untuk disembah. Kita ingkari.
Siapapun sesembahan-sesembahan itu. Hatta Nabi Isa alaihissalam. Yang kita ingkari bukan Nabi Isanya, tapi sikap menuhankan beliau alaihissalam. Ya. Jadi sikap menuhankan beliau atau menyematkan sifat ketuhanan pada beliau adalah penyematan yang batil. Beliaunya enggak salah. Ya. Yang salah adalah orang-orang Nasara yang menuhankan beliau alaihissalam. Itu rukun yang pertama. Benar-benar harus menafikan, mengingkari segala ketuhanan yang disematkan kepada selain Allah Ta'ala. Kalau meyakininya saja tidak boleh, apalagi sampai benar-benar menuhankannya. Apalagi sampai benar-benar menuhankannya. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi masih menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain dia belum memenuhi syaratnya, sekarang berarti dia belum memenuhi rukunnya. Kalau tadi syaratnya, sekarang rukunnya. Dan rukun itu dalam bangunan ibarat pondasi. Ya, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun tauhid kalimat la ilaha illallah ada 2. Ada an-nafyu, ada al-isbat. Meniadakan dan menetapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan menetapkan, yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Saja kata kuncinya di situ. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita tidak memperdulikan argumentasi-argumentasi orang-orang itu yang masih meyakini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Kita lebih meyakini apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan. Bahwa kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya pertama mengingkari segala sesembahan selain Allah. Konsekuensi kedua, rukun yang kedua adalah meyakini bahwa sesembahan yang hak cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak ada yang lain. Dan dua-duanya yang namanya rukun harus dipenuhi, tidak bisa tidak, ya. Hanya mengisbat saja tanpa menafikan. Dia yakin Allah itu Tuhan, sesembahan. Tetapi dia tidak melaksanakan rukun yang pertama, alias dia masih meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Atau minimal ada sesembahan lain selain Allah. Ya, berarti dia belum memenuhi kedua rukunnya. Atau menafikan saja, tidak ada sesembahan selain Allah. Tapi dia tidak mengisbat, tidak menetapkan bahwa Allah satu-satunya sesembahan. Ini juga tidak bisa membuat dia beriman. Kondisinya seperti orang-orang ateis. Ya, menafikan semuanya. Menafikan semuanya, termasuk ketuhanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mereka nafikan, ya. Termasuk ketuhanannya Allah juga mereka nafikan. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 256. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang pada tali yang kuat yang tidak akan pernah putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang menjadi syahid atau poin daripada firman Allah di surah Al-Baqarah 256 ini adalah famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Mana yang nafyu, mana yang isbat? Yang nafyu adalah kufur kepada taghut. Ini nafyu. Mana yang isbat? Wa yu'min billah, beriman kepada Allah. Jadi firman Allah wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah ini sama dengan la ilaha illallah. Wa may yakfur bit-taghut ini sama dengan la ilaha. Wa yu'min billah ini sama dengan illallah, ya. Ini bukan sedang cocokologi, bukan, ya. Memang ini penjelasannya. Jadi yang menjadi syahid daripada Al-Baqarah 256 ini adalah wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Antum kasih garis bawah wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah, dan barang siapa yang ingkar kepada taghut. Apa yang dimaksud dengan taghut? Kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia ridha. Itu salah satu bentuk taghut, ya. Dan bentuk-bentuk taghut yang lain
juga masih ada, tapi itu yang paling banyak, yang paling jelas. Segala sesuatu yang disembah dari selain Allah dan dia ridho dengan penyembahan tersebut dan beriman kepada Allah. Nah, kalau dua-duanya dilaksanakan, barulah terjadi yang dijanjikan. Dia telah berpegangan kepada tali yang sangat kuat dan tidak akan pernah terputus. Ya, kalau cuma kufur kepada tagut saja, tetapi tidak beriman kepada Allah, nggak ada gunanya. Ya, wah saya nggak percaya sama ketuhanan patung-patung ini, ya, sama ketuhanan hewan-hewan ini, pepohonan ini, kuburan ini. Tapi di waktu yang sama dia juga nggak mau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dia tidak berpegangan kepada tali yang kuat. Atau sebaliknya dia beribadah kepada selain Allah, tapi tidak mau kufur terhadap togut-togut itu. Tidak mau mengingkari togut-togut tadi, maka dia juga belum berpegangan kepada tali yang kuat. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini juga sama. Menjelaskan dua rukun kalimat la ilaha illallah. Mana yang isbat, mana yang nafi? Yang isbat adalah ani'budullah. Sembahlah Allah saja. Sedangkan yang nafiu adalah wajtanibu at-taghut. Jauhilah taghut. Ini yang nafiu, ya, penafian segala sesembahan selain Allah Ta'ala. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Nah, inilah kedua rukun kalimat la ilaha illallah yang harus dipenuhi oleh setiap muslim, ya. Alhamdulillah kita sudah tahu konsekuensinya, kita sudah tahu juga syaratnya, kita juga sudah tahu rukunnya, ya. Di sini apakah disampaikan pembatalnya? Ya, barangkali nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya atau di pembahasan-pembahasan selanjutnya, ya, dijelaskan tentang pembatal-pembatal kalimat la ilaha illallah. Ya, sebagaimana kalimat la ilaha illallah itu bisa sah, kalimat itu juga bisa batal. Ya, kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengumpamakannya atau mempermisalkannya, tauhid ini seperti toharoh. Sedangkan syirik itu seperti hadas. Ya. Ketika hadas terjadi, toharohnya batal. Ketika syirik terjadi, tauhidnya batal. Ya. Itu contoh yang paling mudah sekali untuk memahami konsep tauhid dan syirik adalah seperti antara toharoh dengan hadas. Di mana hadas ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Syirik juga ada dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil, ya. Itu perumpamaan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkenaan dengan tauhid serta syirik. Selanjutnya makna kalimat Muhammadur Rasulullah. Makna dari kalimat syahadat Muhammadur Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar, tasdiquhu fima akhbar, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Ya, ini merupakan konsekuensi kalimat Muhammadur Rasulullah. Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Mentaati apa-apa yang beliau perintahkan. Entah bersifat wajib, entah bersifat sunnah. Ya, jangan sampai mengingkarinya. Hanya gara-gara kita belum mampu, hanya gara-gara kita belum bisa. Mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam termasuk mentaati Allah. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti taat juga kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berbeda di dalam hal yang diperintahkan, tidak mungkin berbeda dalam hal yang diperintahkan. Bahkan Allah menegaskan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Dan apa saja yang dibawa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Maka ambillah apa saja yang dibawa oleh beliau, maka ambillah. Seorang muslim wajib mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Artinya tidak ada opsi untuk tidak mentaatinya.
Kalau terhadap selain Rasulullah SAW ada opsi untuk tidak mentaatinya. Kapan dia perintahnya sejalan dengan syariat Allah, ya kita taati. Namun ketika dia perintahnya tidak sejalan dengan syariat Allah, ya tidak kita taati, tidak kita turuti. Makanya Imam Malik mengatakan, kullun yukhadhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Ucapan semua orang bisa diterima, bisa ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa ditolak, harus diterima. Karena itu sudah keputusan akhir dari beliau dan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin atau seorang mukminah ketika Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sudah menentukan satu keputusan, mereka masih pilih-pilih. Terima enggak ya? Lakuin enggak ya? Tinggalin enggak ya? Enggak ada. Ya. Tidak ada sikap semacam itu. Sikap kita adalah sami'na wa ata'na, ya, sami'na wa ata'na. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat dan memasukkan seorang muslim ke dalam surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, yang enggak mau. Para sahabat bertanya, "Loh memang siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka beliau mengatakan, siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga. Tapi siapa yang tidak mentaatiku, mendurhakaiku, berarti enggan untuk masuk surga. Berarti cara kita membuktikan kesungguhan pengakuan kita bahwa kita mau masuk surga hanya dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tidak ada pilihan yang lain. Kalau sudah disodori dalil begini, ya sudah. Enggak ada peluang bagi kita lagi untuk menghindar, enggak ada. Ya. Sikap seorang mukmin yang benar-benar harus benar-benar tertanam kuat di dalam dirinya, benar-benar istislam at-tam li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berserah diri penuh terhadap keputusan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, sebagai pemutus di antara perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kamu. Ya. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dengan keputusanmu dan mereka benar-benar berserah diri menerima dengan lapang dada terhadap apa yang kau putuskan. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan, mempercayai apa-apa yang beliau sampaikan. Kita wajib membenarkan semua yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan selama riwayatnya sahih, selama riwayatnya sahih. Karena apa? Ada riwayat-riwayat yang tidak sahih yang kemudian dinisbatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Kayak yang lagi rada ramai sekarang ini, ada seorang mengaku dilewati orang dengan cepat, dilewati orang dengan cepat, ya. Katanya yang lewat itu tadi adalah Rasulullah, ya. Mau hadir di majelis Habib Fulan, ya, belajar nahwu katanya. Ini kan riwayat ini ya, dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak sahih. Maka tidak dipercaya, tidak diterima, ya. Makanya walhamdulillah, benar-benar walhamdulillah adanya ilmu isnad, ya, adanya ilmu periwayatan hadis. Kalau enggak ya itu yang terjadi, ya. Laulal isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Kalaulah bukan karena ada ilmu sanad hadis ini, periwayatan hadis ini, dan tentunya setelah pertolongan Allah, ya, tentulah orang-orang akan berkata semaunya sendiri. Dengan seenak jidatnya dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah tidak pernah mengatakannya, melakukannya, menganjurkannya, sama sekali enggak pernah, ya. Tetapi dengan adanya ilmu isnad seperti ini semuanya bisa dicek, semuanya bisa ditelusuri, benarkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau berbuat atau menganjurkan demikian. Maka ini catatan yang penting selama riwayatnya
sahih, ya, selama riwayatnya sahih. Dan para ulama sudah benar-benar mengerahkan segala kemampuan mereka untuk memilah dan memilih mana riwayat yang sahih, mana yang tidak sahih, ya. Jadi wajib percaya walaupun nalar kita belum sanggup untuk menjangkaunya. Walaupun logika kita belum sanggup untuk menerimanya. Kita tetap membenarkan apa yang dikhabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj misalnya, ya, yang kalau coba diterima dengan logika rasanya nggak akan pernah ketemu, ya, nggak akan pernah ketemu. Perjalanan sebegitu jauhnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, yang itu saja sudah 800-an kilometer, ya, sini Jakarta ke sini lagi begitu kira-kira, ya. Kemudian sampai ke langit yang ketujuh, padahal satu langit itu 500 tahun perjalanan, ya. Itu langitnya, kemudian jaraknya 500 tahun perjalanan lagi, ketemu langit kedua, tebalnya langit kedua segitu lagi, sampai ke langit yang ketujuh, total berarti 7.000 tahun perjalanan. Untuk kembali butuh waktu yang sama. 7.000 kan berarti 7 abad. Dikali 2 berarti 14 abad. Tapi itu semua terjadi hanya dalam satu malam, ya. Rasanya kalau coba diterima pakai logika, nggak masuk ini, berita kayak begini. Akan tetapi khabar ini, riwayat ini sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus percaya, harus percaya, ya. Kenapa? Karena akal kita memiliki banyak keterbatasan, ya. Karena akal kita memiliki banyak keterbatasan, ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu bahkan menyampaikan seandainya beliau menceritakan atau menyampaikan hal yang lebih dahsyat daripada hal ini lagi, tapi benar beliau yang menyampaikan, saya pasti percaya, ya. Abu Bakar bukan seorang yang enggak logis, ya, bukan seorang yang enggak cerdas, bukan, akan tapi beliau lebih mengedepankan imannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah pembeda antara mukmin dengan kafir. Kalau semuanya harus bisa dibuktikan dengan logika atau panca indera, ya pasti semuanya beriman, ya. Adanya azab dan siksa kubur, coba. Kita suruh iman, suruh beriman, kan, suruh percaya bahwa azab kubur ada, siksa kubur ada. Tapi nggak bisa dibuktikan dengan panca indera kita. Harus mempercayai sesuatu yang bisa dilihat. Itu kan nggak gampang, ya. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita rasanya nggak akan percaya. Nah, kalau semacam itu semuanya bisa dibuktikan dengan dilihat di panca indera, ya hasilnya semuanya beriman. Walhasil keimanan itu tidak menjadi sebuah keistimewaan, ya, karena semuanya gampang. Oh, memang benar ternyata ada azab kubur dan ada nikmat kubur. Kelihatan begitu telak-telak di depan mata, ya. Oh, ternyata benar ada surga, ada neraka, ada hari kebangkitan, semuanya bisa divisual, ya, bisa dilihat. Akhirnya semuanya beriman, dan ketika itu nggak ada keistimewaan lagi bagi orang-orang mukmin, ya. Maka dengan disembunyikannya sebagian hal oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebagai momen atau peluang bagi setiap hambanya untuk meraih predikat istimewa itu di hadapan Allah taala, ya. Ibarat mau ujian begitu, soalnya udah dibagikan semuanya, ya, soalnya sudah dibagikan semuanya. Sudah dikasih tahu inilah soalnya, modelnya begini, bukan modelnya, ini memang soalnya begitu. Maka ketika semua murid itu meraih predikat istimewa, ya biasa aja jadinya. Kenapa? Karena sedari awal sudah dibuka, ya, sedari awal sudah dibuka. Tapi apa yang terjadi dalam kegiatan ujian tersebut? Sebelum ujian dilaksanakan, soalnya disembunyikan, ya, oleh gurunya. Bahkan nggak jarang diberi label rahasia, ya, nggak boleh terbuka, tidak boleh dibaca oleh murid misalnya begitu. Nah, maka kita harus percaya segala kabar yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mungkin logika kita belum sanggup untuk menalarnya. Dan kalau kita amati, banyak sebenarnya yang nalar kita belum sampai ke sana, ya. Jumlah rakaat misalnya, ya. Yang kita tahu hikmahnya, bukan alasannya, yang kita tahu hikmahnya. Ya. Antara alasan dengan hikmah itu berbeda. Hikmah itu datangnya setelahnya.
Alasan itu yang melatar belakanginya. Ya, kenapa subuh ada 2, zuhur ada 4, asar 4, maghrib 3, isya 4 lagi begitu? Kan kita taunya cuma hikmahnya saja. Oh, subuh itu 2 karena memang itu kita baru bangun tidur. Kalau langsung 4 kan berat ya bagi kebanyakan orang ya, ringannya adalah 2. Itu hikmah ya, beda dengan alasan-alasan itu ada di sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang dan beliau cegah. Seorang muslim wajib menjauhkan semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang beliau larang? Seperti kesyirikan, kebid'ahan, kedurhakaan kepada kedua orang tua, makan riba dan dosa besar lainnya, semuanya wajib kita hentikan dan jauhi. Jangan dilanggar karena akibatnya akan fatal, bisa membawa ke neraka, bahkan kerugian di dunia pun bisa terjadi. Ya, kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi pada perang Uhud. Ya, di mana sebagian sahabat tidak mengindahkan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan turun apapun yang terjadi. Akan tapi terhasut ya oleh provokasi orang-orang munafik. Mereka pun mengabaikan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditegur oleh Allah dengan kekalahan. Padahal mereka itu sahabat Nabi, sebaik-baik manusia, dan bersama mereka juga masih ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja kena tegur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi kita, di mana kita bukanlah sahabat Nabi, juga tidak ada Nabi di tengah-tengah kita. Maka potensi untuk kena tegur dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar lagi, lebih terbuka lagi. Jadi jangan main-main dengan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan hendaknya tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang telah beliau syariatkan, alias beliau contohkan, beliau ajarkan. Artinya kita wajib beribadah kepada beliau menurut apa yang disyariatkan dan dicontohkan beliau SAW. Kita wajib ittiba, tidak boleh melakukan bid'ah. Ya. Kalau kita taat kepada beliau, kemudian kita membenarkan beliau SAW tapi beribadah, ya, tidak mencontoh beliau SAW, maka tidak sempurna syahadat anna Muhammadar Rasulullah kita. Ya. Dan berarti ketika kita beribadah dengan hal yang tidak beliau syariatkan, kita di waktu yang sama telah meninggalkan poin yang pertama. Yaitu apa? Ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Ya. Termasuk mentaati yang beliau perintahkan adalah melakukan ibadah hanya yang beliau ajarkan saja. Hanya yang beliau ajarkan saja. Ya. Di masa beliau sempat nyaris terjadi ya sebuah bid'ah dalam peribadatan tentang 3 orang yang hendak bersungguh-sungguh, ya, yang kemudian dikabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan beliau menegurnya dengan begitu keras sampai beliau menyabdakan di akhir tegurannya itu, man raghiba an sunnati falaisa minni, ya. Barang siapa yang membenci sunnahku, ajaranku, petunjukku, maka bukan termasuk golonganku, ya. Berarti melakukan kebid'ahan tergolong dosa yang sangat besar, ya. Sampai diancam sebegitu kerasnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang bid'ah itu berbahaya sekali, ya. Dia itu mengaburkan antara yang mana asli syariat, mana yang bukan dari syariat. Yang sesungguhnya datang dari syariat dianggap bukan bagian dari syariat, yang sebenarnya bukan dari syariat malah diyakini sebagai bagian daripada syariat, ya. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bahwa di antara bahaya kebid'ahan itu dari sisi pelakunya, bahaya terhadap dirinya sendiri adalah dia sulit untuk bertaubat, ya. Karena dia meyakini dia benar. Dan kalau benar, tidak akan berpikiran untuk taubat. Tidak sebagaimana pelaku maksiat. Pelaku maksiat itu masih paham dirinya salah. Sehingga keinginan untuk taubat insya Allah masih ada.
Walaupun mungkin tertunda, tapi ada. Bahkan dia nggak pengen meninggal dunia dalam kondisi bermaksiat seperti itu. Tapi kalau ahlul bid'ah, boleh jadi bahkan dia pengen meninggal dalam keadaan seperti itu karena dia meyakini dirinya benar. Ya, ini bahaya buat diri sendiri. Bahaya bagi orang lain adalah ahli bid'ah itu, kata beliau, qad yuqtada bihi. Seringkali menjadi inspirasi bagi orang awam. Ya, tuh kayak Ustadz Fulan tuh, ya, tuh kayak Kiai Fulan tuh kayak Syekh Fulan tuh, padahal melakukan kebid'ahan, ya, menjadi inspirasi. Lain halnya dengan pelaku kemaksiatan, oh jangan kayak dia, hati-hati, jangan kayak dia, kan tidak menginspirasi berarti, ya. Dan beliau menambahkan lebih-lebih jika pelaku kebid'ahan ini dikenal sebagai orang yang soleh, dikenal sebagai orang yang bertakwa, maka daya rusaknya semakin besar. Ya, maka daya rusaknya semakin besar karena orang awam sudah pasti terkelabui. Ya, walaupun mungkin dirinya tidak berniat mengelabui, tapi orang awam kan yang pengen baik itu bawaannya husnudzon saja. Ya, masa ya kiai sekelas itu melakukan suatu hal yang bertentangan dengan syariat sih? Ya, kita sampaikan kenapa enggak? Ya, mungkin saja wong sekelas sahabat saja nyaris kok melakukan suatu hal yang tidak disyariatkan, apalagi yang bukan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ini. Tapi sampai di sini kajian kita di poin makna syahadat anna Muhammad Rasulullah. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.